7 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan lancar. Sudah ada Leni Trihastuti di gerbang tol Cikoko Cilenyi, Jawa Barat, dan Andri Suryawenata di gerbang tol Cikampek. Andri, apakah sudah banyak kendaraan pemudik yang melintas di sana? Ya, Marisa, di awal pekan, tepatnya hari Senin 21 Juli 2014, arus lalu lintas di pintu masuk tol Cikampek ini masih relatif lancar atau bahkan sepi ya. Ini mungkin dikarenakan karena masih banyak aktivitas masyarakat yang bekerja. Sementara dari arus baliknya juga masih sama, relatif lancar dan juga sepi, yang dimana didominasi oleh kendaraan pribadi ataupun bus dan juga truk dengan kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Nah, kalau dilihat di samping saya ini berjajar motor-motor, bukan motor saya ataupun motor yang rencananya nanti akan hadiakis, bukan ya, karena ini adalah motor-motor yang akan digunakan oleh satuan pengaman untuk mengawasi keadaan di daerah Cikopo dan sekitarnya jika terjadi kepadatan yang cukup parah. Dan rencananya juga pejabat Polri serta Kapolda akan menggunakan motor ini untuk melihat kondisi terkini dari Cikopo. Nah, sementara itu Polda Jawa Barat sendiri telah menyiapkan 68 kamera pemantau guna untuk mengawasi jalur yang ada di utara, tengah maupun selatan, dan Anda pun bisa berpartisipasi untuk memberikan informasi atau bahkan mendapatkan informasi via Twitter @mudiklancar2014. Polda Jawa Barat menyiapkan 68 unit CCTV untuk memantau musim arus mudik Lebaran 2014. Jumlah CCTV tahun ini bertambah 28 unit dari tahun sebelumnya yang hanya 40 unit. CCTV atau kamera pemantau ini tersebar di sejumlah lokasi kemacetan di jalur Pantura, Tengah, dan Selatan. Di jalur Pantura ada sekitar 20 unit kamera pemantau, antara lain di Simpang Jomin dan Simpang Mutiara, Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Pantauan lalu lintas lewat CCTV ini terpusat di Posko Pengamanan Arus Mudik 2014 Polda Jabar di Tol Cikampek. Selain CCTV, Polda Jawa Barat juga menggunakan media sosial Twitter untuk memantau kemacetan. Lewat akun @mudiklancar2014, tim RTMC atau Regional Traffic Management Center menyebarkan informasi lalu lintas kepada pemudik. Kalau untuk Twitter sendiri jangkauannya kita cukup luas. Kalau untuk karena kita TMC Polda Jabar, jadi kita khususkan pemudik yang memang melalui jalur Jawa Barat. Kalaupun memang itu pemudiknya yang memang di luar Jawa Barat, kita juga bisa bantu, yaitu kita bisa menanyakan ke pos-pos lain yang memang pemudik bisa butuhkan. Akun ini berisi hasil pantauan CCTV serta informasi dari pengguna jalan. @mudiklancar2014 akan membantu pemudik untuk mengetahui kondisi lalu lintas hampir setiap menit. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, Marisa, tadi bisa dilihat, jadi bisa ada 68 kamera pemantau yang akan bertugas untuk memantau daerah-daerah di utara, tengah maupun selatan untuk membantu pemudik dalam mudik Lebaran 2014. Kan dirimu sudah memantau di situ tuh. Biasanya kalau misalnya orang mudik melalui jalan darat itu pasti nggak bakal jauh-jauh sama yang namanya cari makanan gitu. Ada nggak kamu referensi di daerah jalur Cikampek itu kira-kira tempat-tempat atau kuliner-kuliner yang cocok banget untuk jadi makanan selama mudik? Kalau di daerah Cikopo dan sekitarnya sih, mungkin saya tertarik untuk mengkonsumsi atau mencoba namanya peyem. Karena saya belum pernah coba namanya peyem sendiri. Itu aja? Referensi kamu perlu diperkaya lagi deh kayaknya. Kalau yang lain sih... Kalau yang lain sih masih sama seperti biasa, ada nasi Padang ataupun nasi campur, ya standar lah. Oke, nanti cari lagi ya. Jadi berpetualang sedikit nggak apa-apa kok Andri. Oke. Dan berikutnya kita juga akan ada laporan lalu lintas dari gerbang tol. Tadi kita sudah lihat bersama di Cikampek itu masih sepi pemudik. Begitu juga tampaknya di Cilenyi, Jawa Barat. Sudah ada Leni Trihastuti di sana. Leni.
Ya, Marisa, memang 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan arus lalu lintas belum terjadi di pintu keluar tol Cileunyi. Hingga pagi hari ini kendaraan masih didominasi bus dan truk. Namun di arah sebaliknya, yaitu di pintu masuk tol Cileunyi yang menuju ke arah Bandung justru terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan sementara itu pihak kepolisian sendiri memprediksi bahwa tahun ini akan terjadi kenaikan pemudik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu penyebabnya yaitu karena amblesnya jembatan Comal di kawasan Pantura, sehingga menyebabkan pemudik yang tadinya berencana untuk melewati jalur Pantura harus mengalihkan jalur mereka menjadi melewati jalur selatan. Dan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik ini, Polres Bandung telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yaitu dengan menyiagakan 1.200 personil yang disiagakan di 29 pos pengamanan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan Polres Bandung, berikut liputannya. Kepolisian Resor Bandung melakukan persiapan jelang Lebaran 2014. Mulai dari pemasangan penunjuk arah di jalur nagrek, serta menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan arus mudik di sepanjang jalur selatan. Untuk secara keseluruhan pospam kita ada kurang lebih sekitar 29 pospam. Kemudian posgatur ada 97 posgatur yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Selain persiapan sarana dan prasarana, Polres Bandung juga akan melakukan pengalihan jalur. Karena diperkirakan pemudik yang biasa melewati jalur Pantura akan beralih ke jalur selatan akibat amblesnya jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah. Melaksanakan plotting personil di titik-titik rawan, baik itu rawan kemacetan, rawan kecelakaan maupun rawan kejahatan jalanan seperti premanisme. Kita tempatkan titik, kemudian untuk jalur alternatif yang kita siapkan, itu ada satu yaitu di jalur Cijapati. Namun demikian untuk jalur Cijapati hanya untuk kendaraan yang berkapasitas kecil. Sejumlah persiapan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran arus mudik dan menjaga kenyamanan pemudik jelang Lebaran 2014. Pratiwi Kusuma, Erwin Widiastama melaporkan untuk NET. Ya, Marisa, dan bagi Anda yang ingin menuju ke kawasan Jawa Tengah, selain bisa melewati jalur alternatif di Cijapati, Anda juga bisa memilih jalur alternatif Sumedang Wado, kemudian menuju ke Malangbong dan akan berakhir di Tasik. Atau Anda juga bisa memilih untuk melewati jalur Ranca Ekek, kemudian menuju ke Parakan Muncang dan terakhir ke Pamulihan. Ya, Marisa. Oke, ini menarik sekali nih. Mungkin informasi juga nih buat Leni. Kalau kamu lagi bertugas di sana, bingung nih misalnya mau mencari informasi mengenai tempat kuliner, kemudian tempat wisata, tempat nongkrong yang asik. Nih sambil menunggu nanti ada informasi yang kamu mau update, kamu bisa aja nih googling kudunyaho.com. Ya, kudunyaho.com itu informasi lengkap yang kamu bisa cari seputar segala hal yang pengen kamu ketahui seputar di Jawa Barat, khususnya memang di Kota Bandung. Karena kan Cileunyi kan arahnya tadi kan ke sana ya. Yes, Kok kamu ketawa sih? Leninya sampai bingung gitu, tapi yang Ya kan kalau namanya ngomong Jawa Barat kan harus ada logat-logat Jawa Baratnya. Begitu ya Len ya? Aduh, Oke. kalian. Aduh, selamat bertugas ya Len ya. Ya, jaga Semangat kesehatan. terus. Betul, arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikoko Cileunyi ramai lancar, belum banyak kendaraan pemudik. Andri Suryawenata di Cikampek serta Leni Trihasusti di Cileunyi, Jawa Barat. Saksikan terus informasi lalu lintas terkini dalam segmen Net Mudik.